Assalamualaikum Pak Wahyu. Ustaz, baru sampai dari masjid Ustaz. Ustaz. Assalamualaikum. Masya Allah nih. Belum pada sampai rumah mungkin Pak Wahyu ya? Iya, baru sampai Ustaz. Kapan Ustaz? Baru sampai dari masjid Ustaz. Oh iya, nah. Masya Allah. Sambil nunggu teman-teman Ustaz ya. Mhm. Betul, betul Pak. Saya sembari ingatkan Pak Dedi, bisa dibantu mengingatkan teman-teman Pak Dedi. Siap. Pak Wahyu, Ya Ustaz. ini sepertinya sebentar, Ana pengen ngecek buku terjemahannya Pak Wahyu ini kayaknya. Baik Ustaz. Gimana Ustaz? Ini kayaknya beberapa kali kita baca itu ada koreksi penerjemahan ya. Oh, jadi gimana Ustaz? Nanti mau lihat penerjemahannya sebenarnya nanti ya. Baik Ustaz. Ini Atau mau digunakan. saya geser ke atas? Nggak apa nanti aja Pak Wahyu. Anda cek belakangan nanti aja. Ada Ustaz. Coba kembalikan ke yang ini kayaknya nggak ditulis kan penerjemahnya ini. Iya Ustaz, ini nggak lengkap Ustaz. Hanya ini aja terpenggal Ustaz. Ini tiba-tiba langsung halaman 50-an Ustaz. Ustaz. Heeh. Baik, makanya nanti Anda yang Anda sudah revisi itu nanti bisa dicatat juga Pak Wahyu ya. Oh, baik Ustaz. Apa ada buku lain Ustaz yang lebih lengkap Ustaz? Sebenarnya ada, cuman Anda belum dapat PDF-nya gitu. Oh, baik Ustaz. Ini sih insya Allah saya rekam Ustaz nanti kalau ini berminat bersama Ustaz. Baik, baik, baik. Seperti contohnya baru Pak Wahyu share tadi coba, hadis 58 coba. Baik Ustaz. Sebentar Ustaz. Ustaz, yang ini kah? Nah ini kan orang yang suka silaturahim akan disukai keluarganya kan. Baik. Padahal itu orang yang eh, orang yang silaturahim ahabbahullah, maka Allah akan mencintainya. Jadi bukan disukai keluarganya gitu. Oh, alah. Nggak Ini kan pas. jauh sekali kan gitu. Kali Ustaz. Cuman nggak apa-apa. Kadang-kadang memang di penerjemahan itu ada satu dua terluputkan memang. Mm-mm. Jadi ini masih masih layak dipakai kan Ustaz ini ininya terjemahan ini? Nggak apa-apa. Nanti Anda coba cek lebih detail lagi. Ini kayaknya ini belum masuk proses editing kayaknya ya. Kalau kalau perkiraan Anda ya. Oh, Kalau udah masuk ke editor itu biasanya dia minim sekali dia. Pak Ustaz, Mm-mm. mungkin kita boleh beberapa teman boleh Ustaz. Nah, Betul. baru berapa ini? 4 orang ya? 3 orang ya? Sambil jalan. Nah, kita kayaknya hadis ke 57 ya Pak Wahyu ya? Kemarin sebenarnya 57. Setelah itu Ustaz ini diteruskan sekalian gitu Ustaz.
Oh, nah. Berarti masuk 58 ya. Betul Ustaz. Baik. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Ikhwah fillah azakumullahu jami'an. Insyaallah taala pada kesempatan sore hari ini yang menjelang malam hari ini kita masih membersamai kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari, kitabun qayyimun ya, kitab yang sangat-sangat fenomenal dan sangat penuh dengan faidah-faidah ya. Baik itu dari sisi hadis-hadis yang beliau ungkapkan maupun dari sisi faidah-faidah yang bisa kita ambil ya. Baik, kita terakhir masuk di pembahasan bab ke-28. Sekarang kita masuk bab ke-29, hadis yang ke-58 dari kitab Adabul Mufrad ya. Dan ini masih membicarakan tentang masalah silaturahim ya. Itu babnya adalah bab man wasala rahimahu ahabahullah ya. Barang siapa yang suka silaturahim atau menyambung silaturahim ya, ahabbahullah, maka pahalanya Allah Subhanahu wa taala itu akan mencintainya. Nah, taib, kita lihat di sini ya, ini hadis dari Ibnu Umar ya. Itu sanadnya tidak kita baca untuk menyingkat. Hadis ini dari Ibnu Umar ya, putra Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kata beliau qala, taib, man ittaqa rabbahu wa wasala rahimahu nusi'a fi ajalihi wa saramaluhu wa ahabbahu ahluhu. Nah, taib, barang siapa, nah, sebentar ya. Barang siapa ya, man ittaqa rabbahu ya, barang siapa yang bertakwa kepada Rabbnya, nah, wa nusi'a wa wasala rahimahu dan menyambung silaturahim ya, nusi'a fi ajalihi ya, maka akan dipanjangkan umurnya, wa saramaluhu ya, dan akan berlimpah ya hartanya ya, akan diberikan kelapangan hartanya, wa ahabbahu ahluhu ya, dan keluarganya itu akan mencintainya. Nah, kita lihat di sini ya, di hadis yang ke-58 ya. Kalau kita perhatikan dalam susunan hadisnya, nah, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan barang siapa yang bertakwa kepada Tuhannya. Nah, amalan ketakwaan itu ada banyak sekali ya. Nah. Jadi ketakwaan itu sebuah lafaz yang umum ya, yaitu dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Selama itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, itu takwa ya. Nah, tapi di sini ketika Nabi menyebutkan takwa, kemudian disebutkan setelahnya itu amalan yang khusus ya. Makanya ini dalam ilmu usul fikih disebutkan dzikrul khas ba'dal am ya. Menyebutkan sesuatu yang khusus setelah lafaz yang umum gitu. Jadi takwa ini kan lafaznya umum. Nah, kemudian dipilih salah satu di antara amalan takwa itu adalah silaturahim ya. Misalkan ya dalam sebuah kelas ada 50 orang ya, siswa kelas 10. Nah, kemudian disebutkan salah satu dari orang itu, namanya misalkan Pak Dedi misalkan ya. Nah, berarti yang khusus disebutkan satu itu berarti dia sangat istimewa gitu. Bisa dipahami ya. Jadi kadang-kadang didatangkan lafadz yang umum, kemudian lafadz yang khusus, berarti lafadz yang khusus itu adalah sesuatu yang sangat istimewa ya. Jadi dzikrul khas ba'dal am ya. Menyebutkan sesuatu yang khusus setelah umum ya. Nah, juga dalam hadis Nabi ini ya. Jadi barang siapa yang bertakwa kepada Tuhannya, nah, kepada Allah, kemudian menyambung silaturahim. Nah, ini amalan takwa juga dan ini khusus ya. Baik. Nah, maka balasannya dia akan dipanjangkan umurnya. Nah, berarti yang menjadi amalan spesifik di antara sebanyak itu amalan ketakwaan ya. Yang spesifik itu
untuk memanjangkan umur dan memperbanyak harta itu adalah apa? Silaturahim ya. Misalkan ya, bisa nggak amalan ketakwaan itu infak ya, itu bisa apa namanya? Bisa memberkahi harta bisa. Cuma di sini Nabi menyebutkan yang sangat spesifik dan sangat istimewa, ini adalah silaturahim ya. Dan kalau kita menarik di dalam teori apa ya? Teori marketing secara konvensional dan seterusnya ini sangat masuk sekali ya. Nah, jadi orang yang apa namanya? Yang hubungan dengan orang lain itu sangat baik, maka dia akan terbuka apa? Terbuka kesempatan untuk berbisnis dengan orang itu kan gitu ya. Itu secara logika ya. Sekarang kita berbicara secara dalil ya. Jadi barang siapa yang ingin memberkahi hartanya, itu semakin banyak jumlahnya, semakin berkah apa namanya harta yang dia miliki, maka hendaklah memperhatikan satu sifat amalan takwa ini, yaitu silaturahim. Bahkan itu bisa memanjangkan umurnya. Nah, kemudian juga di antara faedah berikutnya, di situ Nabi menyebutkan sebelum silaturahim itu amalan takwa, itu juga Nabi mengisyaratkan kalau orang orang silaturahim itu motivasi dia itu bukan hanya mujamalah ya. Mujamalah itu hanya kalau bahasa kita tuh hanya seperti ya seperti pantas-pantasan lah gitu ya. Itu memang adat ketimuran misalkan ya, silaturahim gitu ya. Itu kita cuma ngikut-ngikut aja ini pantas-pantasan orang kayak gini ya kita ngikut. Nah, di situ Nabi menyebutkan sebelum silaturahim itu ada takwa, itu mengisyaratkan bahwasanya yang mendorong kita untuk silaturahim itu adalah karena takwa kepada Allah, bukan hanya mujamalah. Bukan hanya karena pantas-pantasan dilihat orang, itu bukan. Ya, jadi yang mendapatkan keutamaannya itu orang silaturahim ketika pendorongnya itu adalah karena dia tahu ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira seperti itu ya. Faedah dari hadis yang ke-58 ini ya. Baik, kemudian hadis ke-59 ini sebetulnya masih mirip-mirip ya, cuman ada sedikit perbedaan lafaz saja. Nah, ini dari Ibnu Umar juga. Nah, baik. Man ittaqa rabbahu wa wasala rahimahu unsi alahu fi umrihi wa sara maluhu wa ahabbahu ahluhu. Nah, ini masih mirip dengan hadis yang sebelumnya. Mungkin hanya ada sedikit perbedaan lafaz saja. Barang siapa bertakwa dengan Rabb-nya, menyambung silaturahim, nah, maka akan dipanjangkan umurnya dan akan berkah hartanya gitu. Nanti tentang masalah umur yang bertambah panjang dengan silaturahim ya. Nanti mungkin sebagian itu ada yang bertanya lah, bukannya takdir manusia itu sudah dituliskan ya, oleh para malaikat sebelum dia lahir kan gitu ya. Nah, itu ketika dia masih menjadi janin ya di dalam perut seorang ibu itu takdirnya sudah ditulis. Jadi sebelum dia kerja itu sudah ada takdirnya dia nanti akan seperti ini penghasilannya, profesi dia seperti ini. Itu sudah ada ya. Baik, demikian juga umurnya. Nah, umurnya nanti sekian tahunnya. Terus gimana cara mengkompromikan hadis ini dengan hadis-hadis yang menyebutkan tentang takdir itu? Nah, para ulama itu menjelaskan di antaranya ya. Jadi dipanjangkan umurnya bisa dilihat dari sisi keberkahannya ya. Jadi umurnya itu tetap, tapi keberkahannya itu bertambah ya. Jadi seakan-akan dia itu umurnya bisa melakukan sesuatu yang melebihi dari umurnya secara logika gitu. Nah, sebagian juga menyebutkan yang kedua ya. Jadi sebetulnya tidak ada pertentangan antara takdir yang Allah berikan kepada malaikat dengan di Lauhul Mahfud ya. Jadi kalau yang ada di Lauhul Mahfud itu hanya Allah sendiri yang tahu. Malaikat itu pun tidak tahu. Nah, Allah mengkhabarkan kepada malaikat ketika menuliskan takdir yang ada di catatan malaikat, misalkan umurnya 60 tahun ya. Kemudian ternyata dia gemar menyambung silaturahim sehingga ditambahkan 5 tahun menjadi 65. Nah, sebetulnya yang ada di Lauhul Mahfud itu 65. Tapi apa namanya? Ada proses untuk penyampaian kepada malaikat. Nah, sebagian ahli ilmu juga menyebutkan seperti itu ya. Jadi panjang umur dari sisi keberkahannya, demikian juga panjang umur secara zahir ya. Nah, memang beneran dia lebih panjang umurnya ya. Nah, cara mengkompromikannya seperti itu ya tentang dua dalil tersebut. Nah, baik. Kemudian ya kita masuk di bab yang ke-30 ya. Ini bab ke-30, hadis yang ke-60 ya. Jadi judulnya adalah birrul aqrabi fal aqrab. Nah, jadi cara untuk berbuat baik ya. Di antara juga silaturahim ya. Itu ada urutannya ya. Birrul aqrab fal aqrab. Memulai dari kerabat yang paling dekat kemudian yang dekat ya.
Jadi ada yang paling dekat, terdekat, kemudian dekat gitu. Nah, kita lihat hadisnya ya. Kita lihat hadisnya. Dari Miqdad ibn Ma'di Karib ya, bahwasanya dia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, Innallaha yusikum bi ummahatikum, summa yusikum bi ummahatikum, summa yusikum bi abaikum, summa yusikum bil akrab fal akrab. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berwasiat ya, berwasiat kepada kalian bi ummahatikum, dengan ibu-ibu kalian. Sampai Nabi itu mengulangnya 3 kali. Summa yusikum bi ummahatikum, summa yusikum bi ummahatikum. Jadi sampai 3 kali Nabi mengulangnya, kemudian lafadznya pun dengan wasiat. Jadi wasiat itu adalah sebuah pesan yang di dalamnya itu pasti mengandung sebuah hal yang itu terpenting. Kalau dia itu bukan hal yang terpenting, mungkin itu hanya sebuah pesan biasa, bukan wasiat. Nah, di situ wasiat Nabi itu sampai menyebutkan 3 kali wasiat Nabi untuk hati-hati ya terhadap menjaga hak seorang ibu sampai 3 kali ya. Kemudian baru wasiat kepada ayah-ayah kalian itu untuk apa namanya seseorang itu betul-betul memberikan hak mereka yang mereka miliki terhadap diri kita gitu. Nah, jadi urutannya seperti itu ya. Jadi perbuatan baik yang tertinggi itu kepada seorang ibu, kemudian kepada ayahnya, kemudian summa yusikum bil aqrab fal aqrab. Kemudian berwasiat kepada kerabat yang dekat lalu yang dekat. Jadi berurutan seperti itu. Nah, di antara faedah hadis ini ya, sesuai dengan judulnya ya, ini berarti di dalam kita memberikan skala prioritas ya, kita juga harus mengetahui dalil ya. Nah, jadi sebuah perbuatan baik itu pasti akan ada skala prioritasnya, terutama berhubungan dengan manusia ya. Kepada siapa perbuatan baik ini yang aula ya, yang paling pertama untuk kita berikan. Nah, Nabi mengajarkan seperti ini, kepada ibu, kepada ayah, kemudian kepada kerabat, nah kemudian setelahnya kepada tetangga, kepada sahabat dan seterusnya. Jadi diurutkan seperti itu. Baik. Nah, kemudian hadis yang ke-61 ya. Ini masih di judul bab yang sama. Ini agak ke bawah lagi. Nah, di sini sebutkan ya, telah mengabarkan kepada kami Abu Ayyub, ini hamba sahaya Utsman bin Affan ya. Itu maulanya Utsman bin Affan yang bernama Abu Ayyub. Abu Ayyub Sulaiman. Nah, dia menceritakan ya, Ja'ana Abu Hurairah asyiatal khamis. Telah datang kepada kami Abu Hurairah di hari Kamis sore. Kamis sore berarti malam Jumat ya. Kemudian Abu Hurairah itu berkata ya, kata beliau ya, uhariju ala kulli qati'ir rahimin lama qama min indina. Baik. Di sini bahasa terjemahnya, aku akan mempersulit setiap orang yang memutuskan silaturahim setelah berdiri dari sisi kami ya. Maksudnya ini juga peringatan kepada Abu Hurairah ya, bahwasanya orang yang memutuskan silaturahim ya, itu sangat-sangat pantas untuk tidak untuk tidak diberikan respon gitu ya, atau tidak diberikan apresiasi gitu, atau diberikan peringatan lah, bahasa bahasa mudahnya seperti itu. Jadi kata Abu Hurairah, saya memberikan peringatan kepada orang yang hadir ya, dan dia itu memutuskan silaturahim ya. Baik. Nah, lalu setelah Abu Hurairah mengatakan hal itu ya, bahkan beliau itu mengulangnya sampai 3 kali. Nah, kemudian ada seorang pemuda, nah, itu mendatangi bibinya ya, yang dia itu pernah memutuskan apa namanya, memutuskan kekerabatan dengan bibinya itu selama 2 tahun ya. Jadi seorang pemuda setelah mendengarkan kalam Abu Hurairah, peringatan Abu Hurairah itu terhadap orang yang memutuskan silaturahim ya. Nah, dia ingat bahwasanya dia pernah memutuskan silaturahim terhadap bibinya itu selama 2 tahun ya. Kemudian dia menemui bibinya, kemudian bibinya mengatakan,
Faqala lahu ya ibna akhi ma ja'a bika. Wahai keponakanmu, apa yang membuatmu datang ke sini ya? Maka pemuda itu mengatakan, sami itu Abu Hurairah yaqulu kada wa kada. Saya mendengar Abu Hurairah ini berkata begini dan begitu ya. Kemudian bibinya berkata ya, irji ilaihi fasalhu lima qala dzaka. Datanglah kepadanya dan tanyalah apa yang telah dikatakannya itu ya. Kenapa Abu Hurairah itu mengatakan seperti itu? Kemudian ditanyakan kepada Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah itu memberikan kabar ya bahwasanya ada hadis Nabi yang dia dengar ya, peringatan tentang masalah apa? Memutuskan silaturahim ya. Dan ini berkaitan dengan pada waktu hari Kamis ya dan malam Jumat. Ini sekaligus menunjukkan keutamaan malam Jumat nanti ya. Nah, Abu Hurairah mengatakan sami itu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna a'mala bani Adam tu'radu 'ala Allah tabaraka wa ta'ala ashiyata kulli khamisi lailatul jum'ah fala yaqbalu 'amala qati'ir rahim ya. Sesungguhnya amal perbuatan Bani Adam itu distorkan oleh para malaikat yang mencatat kepada Allah itu setiap sore, Kamis sore atau malam Jumat. Dan amal perbuatan orang yang memutuskan tali silaturahim itu tidak diterima ya. Masya Allah ya. Ini hadisnya derajatnya hasan li ghairihi. Ya, hadisnya ini hadis yang hasan ya. Jadi nanti malaikat itu akan menyetorkan catatan amalan seseorang itu setiap Kamis yaitu malam Jumat. Ketika di situ ada catatan dia memutus silaturahim itu ditolak laporannya, masya Allah ya. Nah, ini juga sekaligus dalam hadis ini ya, ini menunjukkan tentang bahayanya memutus silaturahim karena dampaknya itu sangat sangat signifikan ya. Jadi dampaknya itu sampai memberikan efek kepada amalan yang lainnya. Ini bahayanya memutuskan silaturahim ya. Jadi dampak positifnya itu jelas berefek terhadap ditambahkannya umur, kemudian diberikan keberkahan harta, jadi harta itu semakin berlimpah ya dan semakin berkah. Tapi juga sebaliknya, dampaknya pun ini bisa berefek kepada amalan kebaikan yang lain. Misalkan nih, dia rajin sholat, rajin puasa, rajin macam-macam. Tapi dia punya satu hal yang itu menyebabkan amalnya itu ditolak catatannya ya. Gara-gara apa? Dia itu misalkan dia memboikot salah seorang saudaranya misalkan ya. Taib. Dan dia tidak mau menyambung silaturahim dengannya ya. Ada permusuhan antara dia dengan orang itu. Nah, maka itu amalnya akan ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ya dia itu memperbaiki hal tersebut ya. Ketika sudah diperbaiki baru akan diterima. Itu ya. Kemudian hadis yang berikutnya. Hadis yang ke-62. Taib, ini juga hadis dari Ibnu Umar ya. Radhiyallahu taala anhu maqala ya, dia berkata, ma anfaqar rajulu ala nafsihi wa ahlihi yahtasibuha illa ajarahullahu taala fiha. Apapun yang dinafkahkan oleh seseorang kepada dirinya dan keluarganya ya, dia menafkahkan untuk dirinya dan keluarganya, yahtasibuha illa ajarahullahu taala. Yang dia itu meniatkan ketika dia memberikan itu adalah mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang-kadang apa? Terkadang ya kita itu lupa untuk menghadirkan niat seperti ini ya. Jadi apapun yang kita berikan kepada keluarga kita ya, kita berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, banyak atau sedikit ya, yang kita berikan, yang kita harapkan adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar apa? Kita itu mengharapkan sesuatu yang sifatnya duniawi ya. Entah itu ucapan terima kasih ataukah apa? Mengharapkan apa namanya? Misalkan ya, ini seorang suami berikan nafkah kepada istrinya supaya istrinya itu lebih cinta kepada dia. Nah, gitu kan? Nah, kita lupa bahwasanya tujuan utamanya adalah mengharapkan pahala. Karena nanti kecintaan itu diberikan antara dua pasangan orang itu bukan karena dari salah satu dari kedua pihak. Dan kita saksikan ya betapa banyaknya kadang seorang suami itu memberikan sesuatu kepada istrinya misalkan ya. Tapi kok di antara mereka itu tidak ada kecintaan juga. Berarti menunjukkan cinta di antara dua orang dalam satu keluarga itu bukan dari salah satu kedua belah pihak itu ya. Dan ini Allah abadikan dalam Quran ya. Nah. Baik. Kata Allah wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ya, kata Allah dan Allah lah yang menjadikan ya, di antara kalian itu mawaddah wa rahmah ya. Nah, makanya ketika kita ingin ada kecintaan di dalam keluarga itu ya,
Nah, yang ini kaitannya dengan masalah rizki, ketika memberikan sesuatu, maka yang kita harapkan adalah pahala dari Allah. Nah, nanti Allah yang akan mendatangkan kecintaan di antara dua orang itu ya. Ini di antara faedahnya seperti itu ya. Baik. Nah, kemudian kata Nabi ya, wabda biman ta'ul. Dan mulailah ya memberikan itu biman ta'ul dari orang yang menjadi tanggunganmu. Jadi kita punya harta mulai dari untuk diri dia, kemudian untuk yang menjadi tanggungan diri dia, entah istrinya, entah anaknya, atau barangkali orang tuanya juga. Nah, jadi mulai dari situ ya. Fa in kana fadla fal aqrab wal aqrab ya. Fal aqrab al aqrab. Ketika ada kelebihan ya, maka berikanlah kepada kerabat terdekat ya. Kerabat yang terdekat lalu yang dekat. Nah, fa in kana fadla fanawil. Maka ketika masih ada juga kelebihan ya, karena hartanya banyak, maka fanawil ya. Fanawil itu artinya berikan kepada orang lain ya. Entah kepada tetangganya atau kepada siapapun yang membutuhkannya. Ini berarti menunjukkan adanya skala prioritas dalam memberikan sebuah kebaikan ya. Baik, nah itu hadis yang ke 62 ya. Sekarang kita masuk hadis yang ke 63 ya. Ini di bab yang ke-31 ya. Jadi ini judulnya adalah Tanzilu ar-rahmatu ala qaumin fihim qati'atur rahim ya. Tidak akan turun ya rahmat Allah kepada kaum yang di antara mereka itu ada orang yang suka memutuskan tali silaturahim. Hadis yang ke-63 dari kitab Adabul Mufrad ya. Jadi judulnya adalah ketika di dalam sebuah kaum ya, sekelompok orang gitu ya. Entah itu dalam keluarga yang lingkupnya kecil atau dalam lingkup keluarga besar atau dalam lingkup sebuah daerah ya gitu ya. Atau sebuah RT, RW dan terus membesar gitu ya. Nah, ketika di situ ada orang yang suka memutuskan tali silaturahim ya, dan orang-orang yang ada di kaum itu tahu dan itu tidak menasihatinya atau tidak memberikan arahan kepada dia, tidak berusaha memperbaikinya, maka rahmat Allah itu tidak turun kepada kaum itu. Bukan hanya kepada orang itu, tapi kaum itu juga apa? Akan terhalang dari rahmat Allah. Maka kita nanti akan melihat bagaimana bunyi hadis yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini ya. Baik, kita lihat ya. Di sini hadis ya dari Abu Idam ya, dari Sulaiman Abu Idam qala ya, dia berkata, sami itu Abdullah ibn Abi Aufa ya. Dia mendengar Abdullah ibn Abi Aufa ya, berkata dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Innar rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'atur rahim." Sesungguhnya rahmat Allah tidak akan turun pada kaum yang di antara mereka terdapat orang yang memutuskan tali silaturahim ya. Jadi rahmat Allah ini tidak akan turun kepada orang yang memutuskan tali silaturahim. Ini satu ya. Jadi dia memutuskan tali silaturahim ya dengan sengaja ya. Baik. Kalau masalah misalkan dia sedang ada perselisihan dengan orang lain atau saudaranya dalam masalah urusan dunia, itu syariat itu membolehkan hanya waktu 3 hari saja. Itu mendiamkannya untuk meredam apa? Amarahnya. Dan tidak boleh lebih dari 3 hari. Ya. Kalau dia lebih dari itu berarti dia teranggap memutuskan apa? Tali silaturahim. Nah, untuk orang yang melakukan itu, maka akan terhalang dari rahmat Allah. Nah, kemudian yang kedua, karena kata Nabi, la tanzilu ala qaumin ya. Rahmat Allah tidak akan turun kepada sebuah kaum ya. Nah, berarti juga masuk di dalamnya itu bukan hanya orang yang melakukan itu saja, tapi kepada sebuah kaum ya yang alladzina yusaidunahu ala qati'atur rahim wa la yunkiruna alaihi. Yang bisa jadi kaum itu ya entah itu keluarganya yang lain atau tangganya yang lain ya. Nah, bisa jadi dia itu ikut mengiyakan orang yang memutus tali silaturahim atau dia tahu tapi dia tidak mengingkarinya ya. Dia tidak apa? Berusaha untuk penuh dengan hikmah itu bagaimana mengarahkan dia. Nah, ketika dia tahu ya. Tapi kalau dia ketika dia tidak tahu, nah ini berbeda urusannya ya.
Jadi hadis Nabi ini memperingatkan kepada orang yang melakukannya atau kepada kaum yang di situ ada personal yang memutuskan tali silaturahim dan semua kaum itu diam semuanya, tidak ada yang mengarahkannya. Maka rahmat Allah akan terhalang kepada orang itu dan kaum itu secara keseluruhannya. Ini bahayanya apa? Silaturahim memutuskan silaturahim ya. Baik, kemudian hadis yang ke-64 ya. Di bab yang ke-32. Jadi judulnya adalah Ismu Qai Ar-Rahim. Dosa orang yang memutuskan silaturahim. Baik. Jadi Ibnu Syihab ya ini berkata telah mengabarkan kepadaku Muhammad bin Jarir ibn Mut'im ya bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda la yadkhulul jannata qati'u rahimin. Tidak akan masuk surga ya. Itu orang yang memutuskan silaturahim ya. Jadi kata Nabi tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim ya. Terus kita berpikir ya, apakah maksudnya berarti dia kafir kan? Kan karena masuk surga kan orang kafir ya. Sedangkan orang yang beriman ya, selama ada iman itu pasti masuk surga meskipun dia mampir dulu ke dalam neraka untuk membersihkan dosa-dosanya. Nah, para ulama ini menjelaskan ya maksud tidak masuk surga ini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi ya dalam Syarah Sahih Muslim ya. Itu maknanya itu ada dua yang dimaksud ya. Yaitu yang pertama ya, ketika dia beriman, kemudian dia memutuskan silaturahim ya. Ini makna pertama, dia tidak akan bisa masuk ke dalam surga bersama dengan golongan-golongan yang pertama ya. Artinya bisa dipastikan dia itu masuk ke dalam neraka dulu gitu. Ini makna yang pertama ya. Nah, kemudian makna yang kedua ya. Baik. Ini adalah bagi orang yang menganggap memutuskan silaturahim ya, itu adalah sesuatu yang halal gitu. Jadi dia mengatakan ya, memutuskan silaturahim ini halal gitu kan ya. Ini boleh. Nah, berarti dia itu mengingkari ya, mengingkari dari salah satu hukum Allah. Jadi dia itu menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan. Ini berarti sebuah kekufuran ya. Nah, kalau itu kekufuran ya wajar ketika dia apa? Tidak masuk ke dalam surga. Karena mengingkari satu saja hukum Allah Subhanahu wa taala yaitu sifatnya qat'i ya. Yang itu ada sifatnya jelas ya. Maka ini bisa dihukumi kafir orang itu ya. Misalkan ya, sholat itu ada 5 waktu yang wajib. Dia mengingkari satu saja, sholat subuh ya. Baik. Atau misalkan dia mengakui lima-limanya, sholat 5 waktu ya. Kemudian dia mengingkari sholat zuhur itu hanya 3 saja. Mengingkari 1 rakaat saja, itu bisa kafir ya hukumnya. Nah, ini maksud hadis Nabi seperti itu ya. Baik. Jadi kemungkinan yang pertama kata Imam Nawawi ya, maksudnya dia tetap masuk ke dalam surga, tapi dia dipastikan akan mampir dulu ke dalam neraka. Atau yang kedua, ini adalah betul-betul orang yang dia itu keluar dari Islam karena mengingkari ya, bahwasanya Allah itu mengharamkan apa? Memutuskan silaturahim, dia menghalalkannya. Ya berarti dia keluar dari Islam karena mengingkari satu hukum Allah saja. Nah, itu yang dimaksud dalam la yadkhulul jannata qati'u rahimin. Ini apa namanya sebuah ancaman yang sangat besar sekali dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah kemudian masih di bab yang sama ya, hadis ke 65 ya. Taib. Bahwasanya Abu Hurairah ya telah meriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Taib. Ini kata Nabi, Inna rahima syajanatun minar rahman ya. Jadi sebetulnya rahim itu adalah cabang ya, syajanatun ya, cabang atau ikatan bisa juga ya. Yang itu diambil dari Ar-Rahman ya. Karena Rahim ya, itu kan diambil dari nama Allah ya. Baik. Diambil dari nama Allah. Nah, kemudian Rahim itu berkata ya, ya Rabbi inni zulimtu ya. Wahai Tuhanku, aku telah dizolimi. Ya Rabbi inni kutiktu ya. Wahai Tuhanku, aku telah diputuskan apa? Kekerabatannya ya. Jadi Rahim itu nanti akan diberikan apa namanya? Keistimewaan oleh Allah itu untuk berbicara ya. Dan dia akan mengadukan hal ini. Ya Rabbi inni. Taib.
Jadi kata dia, ya Rabbi inni quti'tu. Wahai Robku, saya telah diputuskan. Ya Rabbi inni, ya Rabbi. Jadi mengadu terus rahim itu ya. Nam. Jadi terus mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Tuhanku, sungguhnya aku demikian dan seterusnya ya. Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Nah, seperti itu ya. Rahim itu mengadukan apa? Kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang dialami oleh dirinya ya. Karena saking banyak terjadi apa? Orang yang memutuskan silaturahim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya, kata Allah alat tardaina an aqta'a man qata'aki wa asila man wasalakina. Apakah engkau rela ya jika aku putuskan rahmatku dari orang yang telah memutuskan dan aku sambungkan rahmatku kepada orang yang telah menyambung ikatan denganmu ya. Jadi rahim ini ketika dia itu dizolimi, dia itu sangat keras pengaduannya kepada Allah ya. Jadi ibaratnya gini ya, kalau kita pakai permisalan ya, jadi kita itu menghadapi seseorang yang gampang ngadu gitu, dan yang diadu ini adalah Rabbul Alamin, Rob semesta alam ya, dan pengaduannya ini senantiasa diijabahi. Kira-kira gimana nih ya? Misalkan contohnya kita kerja di perusahaan ya, kita berhadapan dengan orang yang gampang ngadu ke atasan dan setiap aduannya itu pasti diterima. Nah ini kan sangat berbahaya. Nah seperti itulah sifat rohim ya. Karena saking dia itu apa mudah mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah sudah menjanjikan ketika dia itu disambung silaturahimnya maka Allah akan menyambung rahmatnya. Ketika diputus akan diputuskan ya. Berarti rahim ini sangat apa? Sangat-sangat istimewa sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak boleh apa? Tidak boleh bermain-main tentang masalah kekerabatan ini ya, terutama dalam masalah rahim ini ya. Nah, ini hadis ke-65 ya. Kemudian hadis yang ke-66 ya ini masih eh, di bab yang sama ya. Taib telah mengabarkan kepada kami ya Sa'id ibn Sam'an ia berkata aku telah mendengar Abu Hurairah ya berlindung dari kepemimpinan anak-anak kecil ya. Masya Allah ya. Udah mulai ini ya pilpres ini ya. Taib. Di sini kata Abu Hurairah ya apa namanya ya ta'awadu min imarati sibyan was sufaha ya. Dia itu berlindung dari kepemimpinan anak-anak kecil dan orang-orang yang sufaha, orang-orang yang bodoh ya. Taib. Qala Sa'id ibn Sam'an ya. Berkata Sa'id ibn Sam'an fa akhbirni Ibnu Hasan al-Juhani annahu qala li Abi Hurairah ya. Kemudian dia bertanya tentang tanda-tandanya ya. Jadi orang mendengar ya, itu bertanya tentang tanda-tandanya ya. Apa tanda-tandanya kita ini nanti akan dipimpin oleh asibian tadi ya. Itu anak-anak kecil kayak gitu ya. Karena anak kecil nggak pantas untuk memimpin apa namanya? Memimpin di dalam sebuah kepemimpinan yang besar gitu ya. Apa tanda-tandanya hal itu akan terjadi ya? Nah, kata Abu Hurairah ya, itu tentunya dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Tanda-tandanya ya, hal itu akan terjadi ketika ya antuk to'a al arham. Ketika ikatan silaturahim itu sudah mulai diputuskan, terjadi di mana-mana ya. Wa yuto'a al mughwi ya. Dan orang yang mughwi ya, orang yang di sini durjana gitu ya, orang yang mudil, orang yang menyesatkan itu justru ditaati. Nah, kemudian wayuk soal mursyid. Ya. Sedangkan orang yang mursyid, orang yang lurus, itu malah yuk soal, malah dimaksiati, malah diselisih. Ya. Nah, kita perhatikan di zaman kita ini, kira-kira ini banyak nggak kira-kira ini Pak? Ini banyak sekali ya, Nam. Betul nggak Pak Wahyu ya? Teman-teman yang lainnya. Kira-kira begitu Ustaz. Sudah mulai Ustaz. Masya Allah ya, Nam. Silaturahmi sudah mulai diputuskan ya. Kemudian mudah sekali untuk putus gitu ya, Nam. Kemudian orang-orang yang apa namanya menyesatkan itu malah dipatuhi ya. Itu gara-gara kadang pemberian dia nggak seberapa gitu ya. Nah, kemudian orang-orang yang lurus yang jelas-jelas apa namanya dia itu baik itu malah dizolimi dan seterusnya. Nah, maka ketika itu terjadi, maka kepemimpinan Sibian dan Sufaha itu akan ada di tengah-tengah umat ini ya. Nah, orang-orang yang bodoh akan memimpin. Nah, di situ Nabi Abu Hurairah menyebutkan sebuah
isyarat ya, bahwasanya itu di antara tanda-tandanya. Dan tentunya perkataan ini apa? Diambilkan dari perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik. Nah, kemudian satu lagi ya, baru azan ya Pak Wahyu ya. Iya Ustaz, di tempat kami udah mulai azan Ustaz. Oh, baik. Satu lagi ya, hadis penutup ya. Nah, ini bab yang ke-33 ya, hadis ke-67. Nah, judulnya adalah uqubatu qati'ir rahim fid dunya, yaitu sanksi atau ukubah ya, atau hukuman bagi orang yang memutuskan silaturahim ini di dunia ya. Jadi belum di akhirat, dunia ini sudah dicantumkan hukumannya ya, masya Allah. Baik, ini kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya, kata beliau ya, ma min dan bin ahra an yu'ajjilallahu li sahibihi al uqubata fid dunya ma'a ma yuddakharu lahu fil akhirah min qati'i ar-rahimi wal baghi. Jadi kata Nabi ya, tidak ada dosa yang ahra ya, yang lebih pantas an yu'ajjilallahu li sahibihi, yang Allah akan percepat sanksinya ya. Allah akan segerakan hukumannya di dunia ya. Baik. Bersamaan yuddakharulahu fil akhirah, bersamaan dengan apa yang akan disimpan, siksaan dia juga akan dia dapati di akhirat. Jadi double ya. Baik. Jadi hukuman dia di dunia disegerakan ya. Nah, kemudian di akhirat juga disimpan, dia akan disiksa juga ya. Nah, kata Nabi, daripada dosa memutuskan ikatan silaturahim dan perbuatan zolim ya. Jadi kata Nabi, khati'atir rahim wal baghi. Nah, yaitu orang memutuskan silaturahim dan baghi ya, yaitu orang yang menzolimi. Nah, di sini syahidnya adalah orang yang dia itu memutuskan silaturahim, nanti dilihat saja keadaan dirinya. Itu pasti banyak sekali masalah di dalam hidupnya ya. Entah itu dalam masalah dengan keluarganya, entah itu dengan masalah kesehatannya, entah itu dalam masalah hartanya dan seterusnya ya. Ini hukuman kepada orang yang melakukan memutuskan silaturahim ya. Bahkan hikayat yang kita nggak tahu ya apakah itu benar atau enggak ya. Itu hikayat di tengah-tengah kaum kita itu kan sering ya dimunculkan tentang siapa itu diantaranya itu yang di Sumatera Barat itu maling kundang gitu ya. Nah, dikutuk menjadi batu. Nah, meskipun kita tidak mengenal hikayat seperti itu ya, kita tidak tahu bagaimana cerita aslinya. Nah, cuman memang secara makna emang iya. Ya. Akan kita lihat benar-benar dia itu akan mendapati hukuman yang langsung di dunia. Dan itu macam-macam cara Allah Subhanahu wa taala. Dan juga perbuatan zalim. Nah, perbuatan zalim ini nanti beraneka ragam ya. Bisa berkaitan dengan harta orang gitu ya. Kita zolimi harta dia. Kadang bisa juga kita zolimi kehormatannya ya. Kadang dengan cara kita menggibahinya ya. Atau kita apa namanya menggunjingnya dan seterusnya. Nah, itu masuk dalam al-baghi ya. Maka orang melakukan hal seperti itu akan disegerakan hukumannya di dunia, plus dia di akhirat juga akan diberikan hukuman yang lebih-lebih lagi ya. Baik, nah kira-kira seperti itu ya. Kita sampai mengaji di kitab Adabul Mufrad ini sampai di bab yang ke-33, hadis ke-67 ya. Insyaallah taala nanti dalam pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan di hadis yang ke-68 ya. Baik. Mungkin sampai sini ya. Ada pertanyaan kira-kira? Akan ke Pak Wahyu lagi ya. Silakan Bapak Ibu. Ustadz izin bertanya Ustadz. Nah, Eh, silakan. Bagaimana kalau tidak memutus hubungan tapi apa ya tidak pernah misalkan kita bikin grup gitu kan, grup keluarga tapi nggak ada komunikasi Ustaz, itu apakah hukum sama dengan ini Ustaz, memutus silaturahmi Ustaz? Baik. Nah, itu karena kadang faktor kesibukan ya, kadang dan lain-lain. Apakah itu memutuskan ya? Itu kembali kepada niat sebetulnya ya. Kalau dia tidak meniatkan seperti itu dan dia qadarullah itu tersibukkan dengan urusan dia, waktu dia, itu tidak masuk dalam hal ini ya. Tapi kalau dia memang meniatkan nggak mau apa namanya menghubungi dan seterusnya, ya, nah itu masuk dalam ancaman-ancaman seperti ini. Jadi Kalau ada perbedaannya. Cuman dia tidak mendapatkan keistimewaan ketika dia memulai untuk menyambungnya gitu. Nah, mungkin karena ini ada yang hmm, terus, mungkin ada yang beberapa yang beranggapan
Ya seperlunya aja lah. Kalau nggak boleh nggak usah gitu Ustaz. Berarti nggak dapat keutamaan Ustaz ya. Keutamaan silaturahmi. Gimana gimana tadi Pak? Kalau Kita kan beranggapan ya seperlunya aja. Kalau nggak perlu ya nggak usah apa kontak-kontak gitu Ustaz. nah, nah kalau berpikir seperti itu ya dia tidak tergolong apa namanya memutuskan itu tidak, tapi dia tidak mendapatkan keistimewaannya gitu. Nah, karena kita tadi sebutkan di awal kan keistimewaannya, kemudian baru setelah itu hukuman bagi yang memutuskan. Nah, seperti itu. Makanya nanti di antara hikmahnya ya, hikmah di antara sholat Jumat itu ya, kenapa kok dijadikan berjamaah ya? Itu di antara untuk menyambung hal-hal seperti itu sebetulnya ya. Itu yang sifatnya mingguan. Nanti ada yang sifatnya itu kan tahunan ya, seperti sholat Id ya. Itu sebetulnya di antara tujuannya itu seperti itu ya. Nah, itu ya kira-kira ya. Wallahu taala alam bisawab. Ada lagi pertanyaan atau sudah komat mungkin? Belum bermati Ustaz. Silakan teman-teman sebelum kita akhiri. Atau pertanyaan lagi ya? Kalau tidak ada nanti kita tutup nih. Ya tidak ada Ustaz. Ya. Baik. Insya Allah ini bisa dipahami insya Allah ya. Nah, nanti kalau ada yang kurang jelas ya. Atau mungkin kadang-kadang ada pertanyaan tidak pas dengan tema yang kita bahas, ini nggak masalah insya Allah ya. Kita akan berusaha untuk menjawabnya kalau bisa kita jawab. Ya mungkin ini saja bisa Waktunya nih Ustaz, waktunya kurang pas nih Ustaz. Banyak mau nanya juga, cuman insya Allah lah. Next. next. Saya Ya, menyambung Pak Wahyu lah tentang grup-grup keluarga sekarang kan banyak juga. Kadang-kadang isinya juga lebih dahsyat dari grup-grup yang lain kan. Gitu. Kita buka, kita nggak buka, kita keluar terus dibilangin kita nggak silaturahim. Akhirnya kita pakai nomor lain ya dengan cara-cara itu. Tapi namun kita etikanya masih baik kok, masih silaturahim gitu Ustaz kan. nah. Hmm. Atau ya minimal inilah apa namanya setahun sekali gitu ya. Jadi nggak Coba. Bedanya silaturahim dengan ukhuwah gimana Ustaz? Tadi kan saya lihat kerabat ya. Silaturahim masuk ke kerabat juga. Ukhuwah kan termasuk silaturahim yang bukan dari keluarga gitu ya. Silaturahim ini buat keluarga aja kan Ustaz? Nah, itu emang kemarin kita sebutkan ada makna khusus, ada makna umum sih. Kalau makna khusus, silaturahim itu untuk keluarga. Kalau ukhuwah berarti itu semakna dengan silaturahim, tapi yang sifatnya am gitu, umum dia. Iya, iya, iya. Nah, Ustaz, nah, Ustaz. Syukran Ustaz, barakallahu fiikum. Wa fika barakallah. Baik, mungkin itu saja ya bisa kita kaji ya. Mungkin waktunya sangat sempit ya. Mudah-mudahan nanti berikutnya kita agak lebih longgar gitu insyaallah taala. Dan ana sampaikan jazakumullah khairan ala husni istima'ikum wa naktafi bi du'ai kafaratil majlis. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan. Nah, iya. Ana izin Pak ya. Sam- Assalamualaikum.